warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, ilmu adalah milik Allah. Maka sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu Allah agar dipermudah, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat sekali ya. Apa ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah, anak-anak dalam keadaan sehat semua ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi baru. Tapi sebelum kita mempelajari materi baru, apa ada yang bisa mengingatkan teman-temannya? Kemarin kita belajar tentang materi apa? Saya Bu, Ya, silakan Bias. belajar tentang iman kepada qada dan qadar, melainkan semangat bekerja Bu. Oh iya, bagus sekali. Ya, anak-anak, hari ini pembelajaran kita tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Ya, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 1. Menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang kedua, mengkaitkan perilaku bekerja keras, jujur, bertanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah berdiskusi, karena nanti metode yang akan Ibu gunakan adalah metode diskusi. Jadi setelah berdiskusi, anak-anak bisa mengurai makna bekerja keras dan tanggung jawab dengan benar. Kemudian anak-anak juga bisa menganalisis dalil tentang bekerja keras dan tanggung jawab dengan baik. Kemudian anak-anak bisa menggali informasi tentang perilaku kerja keras dan tanggung jawab ya. Kemudian anak-anak juga bisa menggali informasi tentang perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita membaca Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Ya, tapi sebelum kita membahas materi kita lebih lanjut lagi, kita sekarang membaca Al-Quran dulu, menambah hazanah atau literasi membaca Al-Quran kita. Dibuka Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, apa ada yang bisa membacakan makna dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 tadi? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Rifda. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya, terima kasih Mbak Rifda karena sudah membacakan makna dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10. Apa ada anak-anak yang bisa memberi sedikit pesan dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 tadi? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Amanda. Kita disuruh atau diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melupakan ibadah sholat, yang dalam hal ini merupakan sholat Jumat. Ya, bagus sekali yang sudah diuraikan oleh Mbak Amanda tadi ya. Benar sekali bahwasannya Islam itu tidak mengenal yang namanya hari libur untuk bekerja, ya. Apalagi hari kecepit gitu ya. Biasanya kita pengen libur ketika ada hari kecepit. Jadi dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 ini
kita ditunjukkan bahwasanya semuanya harus bekerja. Hanya ketika ada suara azan kita cepat-cepat ingat kepada Allah. Setelah itu kita disuruh kembali untuk bekerja mencari karunia Allah. Ya, anak-anak, kita ketahui selama masa daring kemarin banyak keluhan-keluhan baik oleh orang tua, baik oleh guru, ya. Di antaranya oleh guru-guru, di mana beberapa teman dari kelas lain yang di luar kelas ini itu tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Bahkan ada yang tidak mau tahu tentang apa tugasnya hari ini. Kemudian ditemukan juga masalah di mana beberapa siswa memfoto dari jawaban temannya, kemudian dikirim kepada gurunya. Kira-kira apa penyebab dari masalah ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nur Rahma Safa. Penyebabnya ya bisa jadi karena kurangnya atau bahkan tidak ada rasa tanggung jawab pada siswa tersebut, Bu. Kalau memfoto tugasnya ya bisa jadi karena siswa tersebut tidak mau bekerja keras dengan bersungguh-sungguh untuk belajar. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Mbak Nur Rahma Safa. Apa ada yang mau menanggapi tentang hal itu tadi lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Fitri. Menurut saya, agar sukses dalam pembelajaran daring, perlu adanya rasa bertanggung jawab dari semua pihak. Dan semua pihak harus bekerja sama untuk meminimalisir keterbuangnya waktu. Seperti misalnya, guru harus mengembangkan potensi diri dalam mendesain pembelajaran. Siswa harus mempunyai kesadaran diri untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan orang tua juga harus ikut aktif serta dalam mengingatkan anaknya untuk mengerjakan tugas. Ya, luar biasa bagus sekali ya. Kita beri aplaus untuk tanggapannya. Apa ada yang mau menanggapi tentang hal itu tadi lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Berlianto. Dengan adanya pembelajaran daring, kita lebih tahu bahwa pembelajaran dengan tatap muka atau dengan guru itu lebih efektif. Jadi kita bersyukur bisa mengikuti pembelajaran tatap muka meski waktunya terbatas. Ya, bagus sekali jawabannya ya Berlianto. Kita akhirnya lebih bersyukur dengan adanya tatap muka meskipun masih terbatas. Mudah-mudahan keadaan segera membaik ya. Kita bisa kembali belajar seperti dahulu kala. Dari jawaban Nur Rahma Safa tadi dan juga Berlianto tadi, kita menyadari ya bahwasannya bekerja keras, tanggung jawab akan apa yang harus kita kerjakan itu adalah penting. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan ini. Bagaimana kalau seandainya generasi masa depan itu menjadi generasi yang pemalas? Tanah bisa menjadi yang tadinya subur bisa berubah menjadi gundul. Kemudian seperti ini ya, pembalakan liar akhirnya bisa berdampak kepada banjir. Kemudian kemiskinan di mana-mana. Karena malas belajar akhirnya kebodohan di mana-mana. Kita gampang dibodohi oleh negara-negara lain. Dan pengangguran ada di mana-mana. Tentunya kita tidak ingin hal tersebut. Oleh karena pentingnya bekerja keras dan tanggung jawab ini, maka hari ini kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok untuk mencari dan mendiskusikan apa sih makna dari bekerja keras dan tanggung jawab. Kemudian masing-masing dari kelompok nanti harus mencari 1 dalil dari bekerja keras dan 1 dalil dari bertanggung jawab. Kemudian nanti ada gambar-gambar yang perlu kalian identifikasi, kalian nilai perilaku tentang bertanggung jawabkah atau tentang bekerja keras, kemudian kalian beri analisisnya. Siap ya? Sekarang semuanya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sebelum memulai diskusi, nggak afdol kalau di dalam setiap kelompok itu tidak ada ketuanya. Maka sekarang anak-anak tugasnya adalah memilih ketua kelompok. Perhatikan teman-teman yang ada di sekeliling Anda. Semuanya berdiri, kemudian dalam hitungan ketiga, kalian sekarang dipejamkan dulu matanya ya. Pejamkan mata kalian, dalam hitungan 3, semuanya menunjuk ketua kelompok yang kalian pilih. 1, 2, 3. Buka matanya. Ya, siapa ketua kelompok dari kelompok 1? Siapa? Menurut kalian ini perilaku apa ini?
Perilaku apa itu? Apa ya Kalau kira-kira? menurut aku sih ini bekerja keras. Silakan didiskusikan ya, lebih semangat lagi dalam menggali informasi. Boleh kalian buka buku kalian, kemudian materi dari sumber belajar yang sudah saya share kemarin ya. Oke, semangat. Ini gambar apa sih teman-teman? Sepertinya sedang menanam pohon. Menanam pohon. Ini termasuk kategori apa? Ini termasuk kategori orang yang tua tidak mau mengemis dan ingin bekerja keras. Ya, waktunya habis. Semua tangan ada di atas. Sudah tidak ada yang menulis. Sekarang waktu semua kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Siap semuanya? Siap. Oke, bagus. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalilnya terdapat pada surat Al-Isra ayat 36, yaitu dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pendapat kami menurut surat Al-Isra ayat 36, menurut kami rasa bertanggung jawab harus diterapkan pada diri setiap orang. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami pada gambar nomor 2 merupakan seseorang yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Tindakan itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai gambar pertama, yakni anak yang sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua kelompok ya menempelkan hasil diskusinya di papan tulis. Nanti diberi penilaian ya. Sekarang silakan ditempelkan dulu. Nah, terima kasih. Kemudian sekarang waktunya untuk memberi penilaian kepada masing-masing kelompok ya. Memberi kartu like atau stem like tadi ditempelkan, tapi syaratnya tidak boleh menempel di kelompoknya masing-masing ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2 atau kelompok B. Iya, terima kasih. Selanjutnya kelompok tak atau kelompok 3. Silakan memberikan slide-nya. Kita beri aplaus untuk kelompok A. Untuk yang belum baik atau kurang baik hari ini, jangan patah semangat ya. Apa ada pertanyaan mengenai materi yang kita pelajari hari ini? Bu, saya mau tanya. Ya. Saya gemas sekali akhir-akhir ini di TV beritanya narapidana membeli narkoba di penjara. Nah, yang penjualnya itu adalah penjaganya sendiri. Nah, itu bagaimana, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ada penjaga penjara, tapi justru dia yang harusnya menjaga, tapi menjual narkoba. Apa ada anak-anak yang bisa menanggapi pertanyaan Davin? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Andini. Menurut saya, lagi-lagi tidak adanya rasa bertanggung jawab dari penjaga tahanan. Dari sini kita sadar bahwa rasa bertanggung jawab sangat berhubungan erat dengan kejujuran dan amanah. Solusi dari permasalahan ini menurut saya ada 3. Yang pertama, memupuk rasa kesadaran beragama, terutama rasa bertanggung jawab, amanah, dan sifat jujur. Yang kedua, profesional dalam bertugas. Dan yang ketiga, menindaklanjuti secara tegas agar petugas mendapat sanksi yang jera. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ani, ini bagus sekali ya pernyataan dan solusinya tadi. Kemudian dari pertemuan hari ini, apa ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Rida. Menurut saya kesimpulannya, yang pertama,
Kerja keras berarti sungguh-sungguh dalam bekerja dan profesional di bidangnya. Yang kedua, dalil tentang bekerja keras salah satunya adalah Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu atas apa yang telah dilakukan maupun kedudukannya atau jabatannya. Yang keempat, dalil dari tanggung jawab salah satunya adalah Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang kelima, contoh perilaku kerja keras dan tanggung jawab adalah siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh dan memenuhi segala tugasnya tanpa ada alpa satu kali pun. Ya, bagus sekali. Kesimpulan bagus sekali ya. Berarti dengan adanya kesimpulan dari Mbak Rifda tadi, saya yakin anak-anak sudah paham tentang materi yang kita pelajari hari ini. Anak-anak bertanggung jawab itu sangat penting ya. Kemudian bekerja keras itu juga sangat penting, karena dengan bekerja keras menjadi sarana bagi Allah untuk menyalurkan rezekinya kepada kita. Apa jadinya kalau kita tidak mau bekerja keras? Kita juga perlu belajar dari cicak, dari nyamuk, dari semut, di mana cicak itu semua rezekinya tidak ada yang memiliki, semua rezekinya memiliki sayap, ya. Padahal cicak tidak memiliki sayap, berarti perlu kerja keras di dalam mencari rezeki. Kemudian kita juga bisa belajar dari semut, di mana semut itu tidak kenal lelah di dalam mencari makanan, terus bekerja. Kemudian rasa sosialnya juga tinggi, ya. Kemudian kita juga bisa belajar dari nyamuk, di mana nyamuk itu di dalam mencari rezeki dia harus bertaruh nyawa, ya. Oleh karena itu kita belajar dari hewan-hewan yang ada, yang Tuhan berikan ya. Kemudian dari alam ini semuanya perlu bekerja keras dan perlu tanggung jawab. Minggu depan kita akan mempelajari materi yang sama, yaitu tentang bekerja keras dan tanggung jawab, tapi akan lebih dalam lagi. Nah, sebelum saya menutup pelajaran hari ini, tidak afdol rasanya kalau pembelajaran ini tanpa adanya tes. Jadi ada tes pengetahuan untuk anak-anak yang sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Silakan dikerjakan, nanti paling lambat waktunya adalah sampai pukul 4 sore ya, atau pukul 16. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa bahagia, tapi sebelum kita menutup, silakan anak-anak kembali ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan membaca kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.